Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang film Protozoa, Platyhelminthes, dan Nemahelminthes. Untuk memenuhi mata kuliah zoologi invertebrata. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Selviana Sestidi Lentisau dengan NPM 33210039 kelas C semester 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan film yang pertama itu film Protozoa dengan ciri-ciri umum dan karakteristiknya. Yang pertama, organisme uniseluler atau bersel satu, eukariotik. Yang kedua, hidup solider atau berkoloni. Yang ketiga, ukurannya sangat kecil atau mikroskopis. Yang keempat, sebagian besar heterofit atau mendapatkan makanan dari organisme lain. Yang berikut itu ada sistem reproduksi yang terdapat pada film Protozoa, yaitu ada aseksual dan seksual. Aseksual artinya pembelahan biner atau membelah diri menjadi dua, sedangkan seksual artinya pertukaran materi genetik. Baik, yang berikut itu sistem pencernaan makanan yang terdapat pada film Protozoa. Yang pertama, makanan yang dicerna dalam vakuola makanan. Yang kedua, mencerna makanan secara fagositosis atau memakan partikel padat atau memakan cairan. Yang berikut itu alat gerak yang terdapat pada film Protozoa. Ada flagella seperti cambuk. Yang berikut ada silia seperti rambut getar atau pendek. Yang berikut kaki semu. Yang berikut tidak memiliki alat gerak atau parasit. Contoh-contoh hewan yang terdapat pada film Protozoa. Yang pertama itu ada amoeba, artinya bergerak dengan fisiobi, bentuk tidak tetap, hidupnya bebas di air tawar. Sedang yang kedua itu paramecium, artinya bergerak dengan silia, seperti bentuknya sandal atau hidup bebas di air tawar. Yang berikut ada plasmodium, tidak memiliki alat gerak dan menyebabkan penyakit malaria pada manusia, dan hidupnya sebagai parasit dalam sel dalam darah merah. Yang berikut itu ada plasmodium dan tidak memiliki alat gerak. Yang berikut ada pengaruh yang terdapat pada film Protozoa. Yang pertama itu pengaruh negatif bagi manusia. Yang pertama bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit malaria. Sedangkan pengaruh positifnya bagi manusia sebagai indikator pencemaran air. Dan yang kedua itu bisa berperan dalam rantai makanan. Dan yang ketiga itu sebagai penelitian ilmiah yang bisa digunakan dalam studi biologi sel dan genetik. Yang berikut ada film Platyhelminthes dengan ciri-ciri umum dan karakteristiknya. Yang pertama, invertebrata triplostic azoemata yang memiliki 3 lapisan embriotik tetapi tidak memiliki rongga tubuh sejati. Sedangkan yang kedua itu tubuhnya pipi. Yang ketiga itu ukurannya bervariasi dari militer hingga meter. Yang keempat simetris dan bilateral. Dan ciri yang kelima tidak memiliki sistem pernapasan dan peredaran darah khusus pertukaran gas dan nutrisi melalui difusi. Yang berikut itu sistem reproduksi yang terdapat pada film Platyhelminthes. Ada seksual dan aseksual. Seksual artinya umumnya bereproduksi silang pada hermafrodit dan menghasilkan telur. Sedangkan seksual umumnya reproduksi saling pada heterofit bisa menghasilkan telur. Yang berikut itu sistem pencernaan yang terdapat pada makanan. Sistem pencernaan yang terdapat pada film Platyhelminthes.
Sistem pencernaan yang pertama tidak lengkap, hanya memiliki satu lubang sebagai mulut dan anus, atau bahkan tidak ada pada cacing pita. Yang kedua, mulut biasanya terletak di bagian ventral. Dan yang keempat, beberapa parasit menyerap nutrisi langsung dari inangnya melalui permukaan tubuh. Alat gerak yang terdapat pada filum platyhelminthes yang pertama itu gerakannya merayap atau berenang menggunakan silia dan epidermis, ventral atau kontraksi otot. Nah, contoh-contoh yang terdapat pada platyhelminthes yang pertama, planiria, yaitu hidup bebas di air tawar, memiliki daya regenerasi tinggi, memiliki dua bentuk mata. Yang kedua itu ada cacing pita, di mana parasit pada saluran empedu, hewan ternak atau sapi, dan kambing. Kadang-kadang manusia. Memiliki alat isap oral atau ventral. Contoh hewan yang ketiga ada cacing pita sapi, di mana parasit di usus halus manusia. Tubuh terdiri dari skoleks dengan atau kepala dengan kait dan alat isap, dan memiliki segmen tubuh berisi organ reproduksi dan tidak memiliki sistem pencernaannya sendiri. Nah, pengaruh yang terdapat pada filum platyhelminthes yaitu ada pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif bagi manusia yang pertama bisa menyebabkan penyakit cacing. Dan yang kedua, pengaruh positif bagi manusia yaitu bisa sebagai indikator kualitas air, dan yang kedua bisa bagi penelitian ilmiah. Nah, filum yang ketiga itu ada filum Netahelminthes atau cacing gilik atau bulat. Ciri-ciri umum dan karakteristiknya yang pertama, invertebrata tribloslastik atau memiliki 3 lapisan embrionik dan rongga tubuh semu. Yang kedua itu tubuh silindris, tidak bersegmen dan meruncing di kedua ujung. Ciri yang ketiga itu ukurannya bervariasi dan mikroskopis hingga lebih dari 1 meter. Ciri yang ketiga itu memiliki kutikula non-seluler yang menutupi tubuhnya. Dan ciri yang keempat itu hidup bebas di air, tanah atau sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Nah, sistem reproduksi yang terdapat pada filum Netahelminthes yang pertama itu yaitu ada seksual, yang artinya reproduksi dengan fertilisasi internal. Jantan dan betina berbeda ukuran, atau betina biasanya lebih besar sehingga menghasilkan telur. Nah, sistem pencernaan yang terdapat pada filum Netahelminthes yaitu sistem pencernaan lengkap yang memiliki mulut dan anus. Ada sistem saluran pencernaan lurus yang mulai dari mulut ke anus. Alat gerak yang terdapat pada filum Netahelminthes yaitu gerakannya bergelombang atau mengibas atau mengeluk-eluk, meliuk-liuk dengan kontraksi otot yang bekerja melawan tekanan cairan dalam rongga tubuh dan semu. Contoh hewan yang terdapat pada filum Netahelminthes yang pertama itu ada cacing perut yang umumnya terdapat di usus halus manusia dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan malnutrisi jantan dan betina yang terpisah. Yang kedua itu cacing. Umumnya terdapat pada manusia yaitu di bagian usus halus dan menempel pada dinding usus dan mengisap darah, sehingga akan menyebabkan anemia. Yang berikut itu cacing filaria, yang artinya parasit di sistem limfatik manusia yang menyebabkan kaki gajah dan yang tularkan oleh nyamuk. Nah, pengaruh filum Netahelminthes juga memiliki pengaruh, baik itu pengaruh negatif maupun positif. Pengaruh negatif
negatif bagi manusia itu bisa menyebabkan penyakit cacing. Cacing seperti cacing perut dan cacing tambang, kaki gajah, dan cacing krim dan cacing otot, sehingga menyebabkan infeksi, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit anemia, kekurangan gizi, nyeri, dan pembengkakan. Yang pengaruh negatif yang kedua itu bisa merugikan pertanian. Ada beberapa nematoda parasit pada tumbuhan yang merusak tanaman dan menyebabkan kerugian panen. Yang berikut itu ada pengaruh positif bagi manusia yang bisa mengendalikan hama biologis. Beberapa spesies nematoda digunakan sebagai agen pengendali hama biologis untuk serangga tertentu. Pengaruh positif bagi manusia yang kedua yaitu bagi penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut tentang hasil UASA. Apa Leno? Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut tentang hasil UAS saya, yaitu ada filum Annelidia, ada filum Arthropoda, dan ada filum Echinodermata. Yang pertama itu filum Annelida dengan ciri-ciri umum dan karakteristiknya. Yang pertama, tubuh berruas-ruas. Yang kedua, simetri bilateral, memiliki satai rambut halus untuk bergerak. Yang ketiga, Annelida memiliki tubuh yang panjang dan berruas-ruas dengan segmen yang berulang-ulang. Mereka memiliki sistem pencernaan makanan yang lengkap dan sistem peredaran darah yang tertutup. Filum Annelida juga memiliki sistem reproduksi, yaitu dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang berikut itu filum sistem pencernaan makanan yang terdapat pada filum Annelida, di mana Annelida memiliki sistem pencernaan makanan yang lengkap dengan mulut, faring, dan usus. Alat gerak yang terdapat pada filum Annelida yaitu menggunakan satai atau rambut halus untuk bergerak. Nah, contoh-contoh yang terdapat pada filum Annelida yang pertama ada cacing tanah yang memiliki satai yang membantu mereka bergerak di dalam tanah. Yang kedua, cacing laut yang hidupnya di laut dan memiliki satai yang panjang untuk bergerak. Yang ketiga itu Lubriculus variegatus, artinya spesies cacing air tawar yang memiliki satai yang pendek. Nah, filum Annelida juga memiliki pengaruh bagi manusia, yaitu pengaruh yang pertama itu pengaruh negatif bagi manusia. Ada beberapa spesies Annelida yang menjadi hama bagi tanaman seperti cacing tanah yang dapat merusak akar tanaman. Sedangkan pengaruh positif bagi manusia itu, filum Annelida dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dengan memecah bahan organik dan membuat tanah lebih gembur. Mereka juga dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi hewan lainnya. Yang berikut, filum Arthropoda. Filum Arthropoda memiliki ciri-ciri umum dan karakteristik. Yang pertama, tubuhnya berruas-ruas, memiliki eksoskeleton yang keras dan anggota tubuh yang berpasangan. Yang ketiga, Arthropoda memiliki tubuh yang berruas-ruas dengan eksoskeleton yang keras yang membantu melindungi mereka dari predator. Mereka juga memiliki sistem pencernaan makanan yang lengkap, sistem peredaran yang terbuka. Nah, filum Arthropoda juga memiliki sistem reproduksi, di mana Arthropoda dapat bereproduksi secara seksual dengan beberapa spesies yang memiliki kelamin berpisah dan beberapa yang hermafrodit.
Nah, filum Arthropoda juga memiliki sistem pencernaan makanan, di mana memiliki sistem pencernaan makanan yang lengkap dengan mulut, faring, dan anus. Alat gerak filum Arthropoda yaitu menggunakan anggota tubuh yang berpasangan untuk bergerak. Sedangkan contoh-contoh hewan yang terdapat pada filum Arthropoda yaitu kepiting, ada laba-laba, dan kumbang. Nah, pengaruh yang terdapat pada filum Arthropoda yaitu ada pengaruh negatif dan ada pengaruh positif. Nah, pengaruh negatif itu ada beberapa spesies Arthropoda dapat menjadi hama bagi tanaman seperti kumbang dapat merusak tanaman. Beberapa spesies juga dapat menyebabkan penyakit seperti nyamuk dan dapat menularkan malaria. Sedangkan pengaruh positif bagi manusia yaitu Arthropoda dapat membantu mengendalikan populasi hama lainnya seperti laba-laba yang memasang serangga lain. Mereka juga dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi manusia seperti kepiting dan udang. Yang berikut itu ada filum Echinodermata dengan ciri-ciri umum dan karakteristiknya. Yang pertama, tubuhnya simetri radial, memiliki kulit yang keras dan berduri. Yang kedua, Echinodermata memiliki tubuh yang simetri radial dan kulit yang keras dan berduri, yang membantu melindungi mereka dari predator. Mereka memiliki sistem pencernaan makanan yang lengkap dan sistem ambulakral yang unik. Yang berikut sistem reproduksi yang terdapat pada filum Echinodermata, yaitu Echinodermata dapat bereproduksi secara seksual dengan beberapa spesies yang memiliki kelamin terpisah dan beberapa hermafrodit. Sistem pencernaan makanan yang terdapat pada filum Echinodermata. Yang pertama, Echinodermata memiliki sistem pencernaan makanan yang lengkap dengan mulut dan anus. Sedangkan alat geraknya, Echinodermata menggunakan sistem ambrulak untuk bergerak yang terdiri dari kaki tabung dan dapat memanjang dan memendak. Yang berikut contoh-contoh hewan yang terdapat pada filum Echinodermata. Yang pertama ada bintang laut yang memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi dan dapat memangsa moluska. Yang kedua ada landak laut, yaitu memiliki duri yang tajam untuk melindungi diri dari predator. Sedangkan yang ketiga ada teripang, memiliki kemampuan mengeluarkan isi perut sebagai mekanisme pertahanan. Pengaruh negatif dan positif bagi filum Echinodermata. Yang pertama, pengaruh negatif bagi manusia. Beberapa spesies Echinodermata dapat menjadi hama bagi industri perikanan seperti teripang yang dapat merusak jaring ikan. Sedangkan pengaruh positif bagi manusia yaitu sebagai sumber makanan, yakni beberapa spesies Echinodermata seperti teripang dapat dikonsumsi sebagai sumber protein dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, penggunaan dalam pengobatan. Beberapa spesies Echinodermata memiliki senyawa biotik yang dapat digunakan dalam pengobatan seperti anti-inflamasi dan anti-kanker. Baik Ibu, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.